Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan tema gereja kita pada bulan ini, yaitu dengan tema Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan di masa pandemi COVID-19. Renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini akan saya beri judul Membanggakan Diri Sendiri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berikanlah hikmat pengertian dan pemahaman supaya kami bisa mengerti dan memahami firman yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberi anugerah kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa menjalaninya dengan baik dan benar. Dan di dalam menjalani kehidupan, seringkali kita banyak menemui keadaan baik itu suka ataupun duka. Kita juga diberi kemudahan-kemudahan, tetapi kita juga diizinkan untuk menerima kesulitan-kesulitan yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa setiap orang tentu pernah mengalami suka dan duka dalam hidupnya. Apalagi sampai dengan saat ini, pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, masih mengelilingi kita. Secara keseluruhan, banyak orang yang terkena dampaknya. Banyak kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan virus ini. Tatanan hidup kita menjadi berubah. Cara hidup kita berubah. Gaya hidup kita juga berubah, dan lain sebagainya. Kita ingin bertemu dengan saudara kita ingin bertemu dengan teman kita menjadi dibatasi. Ibadah gereja yang rutin kita lakukan juga dibatasi. Persekutuan dengan kelompok juga dibatasi. Banyak saudara-saudara kita yang juga dibatasi dalam pekerjaannya. Dan juga banyak mereka dirumahkan, tidak bekerja lagi. Bahkan banyak juga saudara-saudara kita yang terpapar oleh COVID-19 ini. Tentu sebagai orang yang percaya, kita semua pernah mengalami pergumulan-pergumulan, dan tentunya kita juga mempunyai pergumulan-pergumulan tersendiri dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk bersikap menghadapi kesulitan hidup ini? Tuhan kita Yesus Kristus melalui Rasul Paulus telah mengajarkan kepada kita seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat ketiga sampai dengan yang kelima. Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan kelima mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Paulus menulis surat ini pada saat berada di Korintus, karena Paulus belum bisa datang ke kota Roma, sehingga Paulus ingin memperkenalkan dirinya melalui surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Dan surat ini merupakan sebagai ganti tatap muka secara langsung dengan jemaat yang ada di Roma. Keadaan lingkungan pada saat itu, jemaat yang ada di kota Roma mengalami banyak aniaya dan kesengsaraan oleh pemerintah Roma yang
berkuasa pada saat itu. Tekanan-tekanan yang sangat keras membuat para pengikut Yesus hidup dalam tekanan, baik dari pemerintahan, mereka juga dapat tekanan dari lingkungan di mana mereka berada. Karena pada saat itu banyak juga orang-orang yang tidak senang, banyak juga orang yang tidak suka, bahkan membenci dengan kekristenan. Tekanan-tekanan yang diperoleh atau yang ditekan dari pemerintahan Roma ini sangat menekan orang-orang yang ada di Roma. Dan karena tekanan inilah yang membuat Paulus ingin menulis surat ini untuk menguatkan supaya iman jemaat yang ada di Roma itu bisa bermegah dalam kesengsaraan mereka dalam iman kepada Kristus. Paulus selain ingin menguatkan, Paulus juga ingin memberi pandangan teologis untuk bermegah dalam kesengsaraan. Sekalipun mereka, jemaat yang ada di Roma, sengsara dalam pengiringannya, mereka menjadi orang Kristen. Orang Kristen pada saat itu lebih memegang erat iman percaya mereka kepada Yesus Kristus ketimbang mereka harus tunduk dan menghormati kaisar yang pada waktu itu sedang memerintah di kota Roma. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman kita pada malam hari ini yang telah kita baca, Rasul Paulus juga ingin menguatkan kepada kita supaya kita dalam menghadapi pergumulan hidup, kita juga bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Maksudnya bermegah adalah supaya kita bisa membanggakan diri sendiri, yaitu sikap besar hati dan bangga akan sesuatu yang merupakan sumber kebanggaan itu sendiri. Dan kesengsaraan yang dimaksud bukan hanya satu kesengsaraan, tetapi bermacam-macam kesengsaraan, bermacam-macam kesulitan yang datang silih berganti menghampiri hidup kita. Dan tentu kesulitan-kesulitan ini sangat tidak menyenangkan dalam hidup ini. Setiap kali kita mengalami pergumulan, kita diajarkan untuk bersikap membanggakan diri sendiri terhadap kesulitan-kesulitan yang ada. Terhadap kita menghadapi kesulitan ini, kita harus bisa membanggakan diri, bangga terhadap kesulitan yang diizinkan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh rapuh, apalagi kita tidak boleh nelongso dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Karena Tuhan mempunyai tujuan terhadap hidup kita. Tuhan ingin membentuk kita seturut dengan kehendaknya. Dan setiap kesulitan yang merupakan karunia dari Tuhan juga kepada kita anaknya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan dengan mudah dan enteng jika kita diberi kemudahan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi berkat, kita diberi rezeki kepada Tuhan Yesus, seperti kita mendapat pekerjaan baru, mendapatkan jabatan baru, bahkan diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan, dan berkat-berkat lainnya. Kita bisa bermegah dengan enteng jika kita mendapat kemudahan seperti itu. Tetapi kita akan sulit untuk membanggakan diri sendiri di saat kita mempunyai pergumulan hidup. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita, bagaimana kita bisa membanggakan diri sendiri, sedangkan hati kita penuh dengan pergumulan dalam hidup ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengizinkan kesulitan-kesulitan kepada anaknya melebihi batas kemampuan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu pribadi kita melebihi diri kita sendiri. Dengan melalui kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan dalam hidup ini merupakan suatu sarana untuk melatih dan meningkatkan kesabaran kita. Seperti kita semakin bertekun dalam berdoa, kita mensyukuri atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita semakin mendekatkan kepada Tuhan melalui membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah persekutuan yang ada di tempat kita,
supaya kita mampu menanggung penderitaan dalam hidup ini. Dan oleh karena iman dan ketaatan kita kepada Kristus, kita akan dimampukannya. Sehingga tujuan Tuhan dalam hidup kita tercapai, supaya kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Karena kesabaran inilah yang merupakan membuktikan kita tahan uji. Kita dinyatakan menang jika kita bisa melalui ujian yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dengan melalui ujian, kita bisa mempunyai harapan, menimbulkan pengharapan akan kasih Allah yang akan berlimpah sekalipun dalam menghadapi kesulitan. Dan harapan yang hanya bisa diperoleh melalui ujian hidup. Tanpa ujian hidup kita tidak akan memperoleh harapan yang kita tunggu dari Allah. Dan harapan yang didapat dari kesulitan-kesulitan yang kita lalui tidak akan pernah mengecewakan. Karena orang percaya selalu percaya dan yakin akan kasih Allah yang akan dicurahkan melalui Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, kesengsaraan dalam kesulitan hidup kita sebagai anak Tuhan bukan menjadi suatu masalah bagi kita, namun merupakan sebuah jalan dan sebuah bukti untuk menunjukkan iman kita kepada Kristus, untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Kristus, supaya kita selalu senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita belajar merenungkan firman Tuhan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama belajar membanggakan diri sendiri, bersukacita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup renungan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas renungan pada malam hari ini. Kami percaya kepada Tuhan, kami akan dimampukan untuk menjalani kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan kepada kami. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya kami bisa menjalaninya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Tuhan, tunjukkanlah jalan penerang kepada kami supaya kami bisa melakukannya dengan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami dan doa ini dan rasa syukur ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan.